kalau dihitung dalam 24 jam siaran TV itu porsinya musik itu kan sedikit sekali. Nah, orang mencari, oke, nggak dapat dari TV, alternatif lainnya mungkin radio. Dari radio, internet. Nah, cuman belum semua daerah di Indonesia itu mempunyai jaringan internet yang bagus untuk mereka bisa streaming, untuk mereka bisa lihat video di YouTube atau download sebuah materi gitu. Jadi musik yang merdeka itu tadi harusnya semua orang Indonesia bisa merdeka mendengarkan musik apapun, jenis apapun dari musisi manapun yang dia mau dan dia suka. Itu kalau buat saya kemerdekaan dalam musik itu. Nunggu sampai internetnya tiba-tiba kenceng sendiri, yaitu nggak akan terjadi kayaknya lama. Jadi saya memutuskan untuk memerdekakan diri sendiri, makanya saya bikin album Refill, album yang indie banget, dibiayai sendiri, dikerjakan sendiri, dan nantinya akan dipromosikan, dipasarkan sendiri juga, tidak mengikuti jalur-jalur yang selama ini ada, yang konvensional. Ya itu, jadi buat saya kemerdekaan harus saya usahain sendiri gitu. Saya memerdekakan diri sendiri, semoga menginspirasi teman-teman musisi yang lain yang juga selama ini merasa gerakannya kayak nggak merdeka nih, kayak terkungkung gitu. Nah, mungkin ini yang saya bikin bisa jadi inspirasi buat mereka. Oh iya, gue juga bisa nih bikin kayak gini nih. Malah skor-skor lebih bagus. Jadi sebenarnya kita bisa mengusahakan itu dari dua sisi. Pertama dari sisi law enforcement-nya, dari pemerintah memang harus bisa membatasi itu, mengekang, dipersulit. Karena kalau kita lihat ini kan sebenarnya masalah mental, masalah attitude ya. Gini, teman-teman saya yang bule-bule, kalau ke Indonesia itu yang paling mereka cari apa? Mereka minta diajak pergi ke tempat-tempat penjualan bajakan, DVD bajakan, CD lagu bajakan, software bajakan, tas kulit bajakan, sepatu. Kenapa? Karena di negaranya nggak bisa. Jadi begitu nyampe di Indonesia, buat mereka tuh kayak nyampe surga. Oh yes, di sini bisa ngapain lagi? Tapi kalau di negaranya dia nggak berani. Di negaranya sendiri, dia jangankan pergi ke tempat beli bootleg lagi bajakan, download illegal aja dia takut. Dia takut bisa dilacak sama FBI atau yang lainnya, dan dia bisa dicari ke rumahnya. Itu kan masalah mental. Di negaranya dia takut banget pakai bajakan. Sampai di Indonesia dia nggak takut. Berarti kan sebenarnya ini masalah enforcing the law gitu. Kalau memang hukumnya kuat banget, tegas banget, pasti bisa. Nah itu yang dari sisi pembuat kebijakannya. Tapi dari sisi musisinya buat saya gini, nunggu bajakan hilang baru berkarya, ya kita nggak maju-maju. Masa saya mesti bilang, oke, sebelum bajakan hilang saya nggak mau bikin lagu, mau bikin album, kan nggak mungkin. Jadi dari sisi musisinya, bikinlah karya sebagus-bagusnya, dikasih nilai tambah, sehingga orang nggak akan memilih untuk baca. Bisa dibaca, tapi orang memilih gini, aduh kalau sebagus ini, ada bonus-bonusnya lagi, gue nggak usah baca deh. Gue mendingan beli aslinya, gue respect sama ini orang bermusik asik, jujur dari hatinya, gue suka konsep musiknya, gue beli deh. Dan itu yang terjadi sama saya tuh setiap kali ngerilis album, pasti lagunya saya gratisin di internet, lagunya gratisin di internet. Tapi setelah saya gratisin lagu di internet, saya ngerilis albumnya, saya bundling, dapat bonus t-shirt, dapat bonus tiket konser kayak model kayak ini, dapat bonus video yang nggak ada kalau mereka beli bajakan. Jadi ada bonusnya. Jadi orang mikir, kalau gue gratis, gue cuma dapat A, B, C. Kalau gue bayar, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K panjang. Jadi kita sebagai musisinya ya pinter-pinter lah, sambil tetap nge-push pemerintah supaya bisa beresin dari masalah law enforcement. Tahun sekali, 2008, 2011, 2014, tiap 3 tahun ngerilis album. Kenapa lama? Memang prosesnya panjang. Jadi saya tuh selalu biasanya yang masuk ke album itu hanya 20% dari lagu yang ada gitu. Jadi dari bikin 30 lagu selama 3 tahun, masuknya 11, yang 19 nggak pakai. Ada yang saya jual ke penyanyi lain, ada yang saya simpan buat mungkin suatu saat akan saya ubah lagi, ada yang benar-benar memang nggak pakai. Jadi kalau ditanya persiapannya nulis album Refill ini, proses pengerjaannya dengan ngumpulin lagu itu kurang lebih 3 tahun, tapi untuk proses produksi benar-benar masuk studio dan ngerekamnya secara intens itu 6 bulan. 6 bulan terakhir ini saya tiap hari seminggu bisa 5-6 kali tuh ke studio dari pagi sampai sore, atau kadang-kadang masuk sore sampai subuh, itu selama 6 bulan sampai akhirnya albumnya siap. Dan kenapa dipilih tanggal ini 16 Agustus? Memang karena album ini, album Refill, nanti kalau lihat albumnya, album fisiknya itu adalah USB flash disk yang bentuknya kayak kunci. Kenapa kayak kunci? Judul Refill bentuknya kayak kunci karena maunya album ini adalah album yang membuka pintu cara berpikir orang Indonesia, musisi Indonesia tentang arti kemerdekaan dalam bermusik. Jadi ya memang direncanakan untuk dirilis di 16 Agustus. Mulai berawal dari 2003. 2003 itu saya tergabung dalam Psychogy. Jadi Psychogy formasi awal waktu masih sebelumnya sholat gitu loh, itu saya ada di dalamnya.
2004 saya resign dan solo karir sebagai J-Flow. Nah itu dari 2004 sampai sekarang. Dan kenapa milih hip hop? Kalau saya beri jawaban, sebenarnya saya nggak pernah dengan sengaja milih hip hop atau kayak pengen jadi musisi terus lihat-lihat jenis musik kayaknya ini paling oke, enggak. Saya tuh cita-citanya dari kecil sampai SMA tuh pengen jadi atlet. Cuman setelah sadar ternyata banyak yang lebih jago, nggak jadilah. Dan kenapa hip hop? Perjumpaan saya sama tadi saya Koji waktu di kampus, waktu dia bercerita tentang hip hop itu langsung connect dan saya orangnya suka nulis. Nah, jenis musik yang paling ngasih kanvas paling banyak untuk kita nyeret-nyeret dan nulis adalah hip hop karena di dalamnya terkandung lirik yang berima, harus ada rimanya, pantun. Jadi itu yang paling pas buat saya. Saya sebenarnya belum pernah punya buku full ya. Punya buku tuh pertama The Journeyst 2, terus The Journeyst 3, semua cuma satu chapter. Tahun ini akan ada satu buku lagi yang nulis tentang demokrasi Indonesia. Penulisnya ada banyak, ada berapa ya? 15 atau 20 orang. Proyeknya Kompas Gramedia. Saya juga nulis lagi satu chapter lagi, jadi ya nggak apa-apa satu chapter dulu aja. Mungkin satu hari kalau udah pede gitu ya, udah tahu bahwa bukunya bakal berisi, nggak cuma mancing-mancing, mungkin saya akan bikin buku juga ya. Kenapa slang dan bukan one fals? Atau legenda lain? Ya, atau legenda lain. Mungkin secara kebetulan waktu saya bertumbuh dari SMP SMA yang lebih saya dengerin slang dibandingin legenda yang lain. Kedua, saya terkagum-kagum banget lah dalam suatu kunjungan ke Potlot. Waktu saya pertama kali datang ke Potlot, saya tuh ngebayanginnya kayak Potlot tuh kayak apa sih, kayak Mekah gitu kan, kayak kubah gitu, terus kayak oh ini the holy grail nih, disinilah slang bersemayam. Terus waktu saya nyampe ke sana, low profile banget orang-orangnya yang menjaga di depan. Terus pas saya masuk melihat Ivanka lagi pakai sendal jepit, lagi ngobrol sama tukang nasi goreng yang disuruh masuk ke dalam. Terus kakak lewat nggak pakai baju, dia ternyata nggak cuma di panggung, di waktu cuma selalu nggak pakai baju. Lewat gitu, terus Bunda langsung nyambut yang, hei, cari siapa? Gitu. Tinggi banget gitu, welcome banget. Padahal ya ampun, saya datang ke sana tuh diundang juga enggak gitu, yang pengen tahu aja foto tuh kayak gimana sih gitu, datang. Jadi di situ tuh saya ngeliat ini rockstar banget, tapi kelakuannya nggak rockstar, mentalnya, attitude-nya nggak rockstar sama sekali gitu. Jadi di situ udah kena, terus lagu-lagunya sangat memerdekakan gitu, benar-benar lagu-lagunya tuh rebel dan keren banget deh. Nah kebetulan kan kemarin kita sama-sama terlibat dalam sebuah keramaian, kegembiraan seru-seruan bareng. Terus saya tour sama slang beberapa kota, opening buat slang. Disitulah akhirnya ngobrol-ngobrol makin banyak terjadi. Terus saya ngomong, saya tuh nulis lagu loh buat kalian, mau denger nggak? Saya kasih denger pertama kali ke Mas Abdi. Dari Mas Abdi geser ke Mas Bim sebagai penulis lagu, geser lagi ke Ivanka, ke Bung Rido, terakhir baru ke sang vokalis Kata. Dan semuanya langsung, asik nih, gokil, lu kepikiran aja tuh lagu ini. Dari situ baru saya berani maju ke manajemennya. Jadi udah dapat approval dari sana, karena saya udah tahu slang itu susah gitu. Banyak banget musisi yang minta bawain cover lagu slang nggak dikasih gitu. Pada akhirnya udah oke dari approval personal slang, manajemen udah oke, hambatan terakhir adalah labelnya slang, sebuah label major. Saya musisi indie banget, indie yang piara malah. Jadi waktu mau datang ke label besar ini juga deg-degan. Tim manajemen saya, Mas Willy Asmoro di sana, dia juga bilang, bro lu mesti berdoa nih, kita bakal ketemu sama macan. Terus begitu ketemu, duduk ngobrol, akhirnya ternyata berkat rekomendasi personal dari masing-masing personel slang, untuk pertama kali dalam sejarah slang mengizinkan lagunya di cover dengan diubah liriknya dan aransemen. Kata siapa? Mas Abi, ntar saya ulang lagunya ya. Ya, grogi nih sekarang. Gitu. Di luar saya tuh sangat terinspirasi melihat Michael Jackson. Cara dia menulis lagu, cara dia melakukan pendekatan lewat lagu. Di Indonesia salah satunya menurut saya gitu ya, slang. Bagaimana caranya membuat lagu romantis, puitis, tapi liriknya tuh bisa ya slangean gitu. Jadi itu pendekatan yang buat saya, aduh keren banget bisa kayak gitu. Saya tuh belum nyampe situ ilmunya gitu. Jadi ya itu musisi Indonesia yang saya respect adalah mereka yang banyak banget musisi Indonesia yang jujur dalam menulis. Tompi, Sini Bernadette, banyak banget musisi Indonesia yang gokil dan mudah-mudahan segera bisa naik ke permukaan dan dikenal sama banyak orang.